Dewan Juri yang terhormat, dunia pendidikan saat ini telah menerapkan model pendidikan klasik maupun pendidikan progresif. Model pendidikan ini tentu saja telah membawa perubahan pada sektor pendidikan yang berpengaruh dalam berbagai aspek. Sebagian besar sekolah menengah di Indonesia menerapkan model pendidikan klasik yang mengutamakan peran guru dan sumber dari buku teks dan meminimalkan dorongan dari siswa. Tetapi, apakah model pendidikan klasik masih relevan dalam era sekarang? Lapisan pertama, model pendidikan klasik identik dengan menjadikan guru sebagai pemimpin dalam sebuah forum pembelajaran dan mengelompokkan mata pelajaran secara terpisah seperti matematika, biologi, maupun bahasa Inggris. Hal ini berarti kontribusi siswa di dalam pembelajaran masih sangat minim karena proses belajar mengajar hanya terfokus pada guru. Model pendidikan ini sudah sejak lama diterapkan dalam sektor pendidikan dan di era itu memang berhasil menciptakan generasi cemerlang. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah keadaan dunia saat ini. Apakah dengan menerapkan metode pembelajaran klasik ini masih dapat menciptakan masa depan cerah bagi mereka? Poin pertama pada perdebatan kali ini yaitu pendidikan klasik akan membatasi wawasan yang diperoleh. Mengapa? Poin pertama, seperti yang kita ketahui bahwa metode pembelajaran klasik mengelompokkan mata pelajaran menjadi unit-unit terpisah seperti matematika, biologi, dan bahasa Inggris. Dan hal ini akan membatasi siswa untuk mengeksplor kemampuan mereka. Terlebih, sumber yang digunakan hanya terpaku pada buku teks saja. Pada forum pendidikan dengan metode klasik, siswa dibiasakan belajar dengan cara terstruktur dan dipimpin oleh guru, sehingga kita tidak terbiasa untuk berusaha mencari atau memperdalam materi pembelajaran dengan mandiri karena proses pembelajaran ini membiasakan pengajaran satu arah yang minim kontribusi dari siswa. Sedangkan pada metode progresif, siswa dilatih untuk menggali informasi dari materi pembelajaran dengan melibatkan guru sebagai fasilitator yang menaungi proses pembelajaran mereka. Dengan metode ini juga akan melatih kreativitas siswa sehingga tidak hanya terfokus pada bidang akademik, karena metode ini mengutamakan pembelajaran yang berbasis proyek dan juga pengalaman, di mana hal tersebut jarang diterapkan dalam metode pembelajaran klasik. Poin kedua pada premis ini yaitu adanya metode progresif akan semakin memperluas wawasan siswa. Mengapa? Lapisan pertama, dalam metode progresif, pembelajaran disusun secara sistematis dan lebih spesifik. Contohnya yaitu belajar mengenai lingkungan hidup, eksplorasi luar angkasa, dan juga lain-lain. Sehingga dalam proses belajar tidak hanya dibatasi oleh unit-unit tertentu yang justru akan mempersempit luas permukaan dari materi yang mereka pelajari. Metode ini memanfaatkan berbagai sumber untuk menunjang proses pembelajaran seperti jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang akan mendorong perkembangan kemampuan kognitif dari siswa sehingga tidak hanya mengacu pada buku teks. Lalu, poin kedua yaitu metode progresif akan menciptakan generasi yang lebih siap dengan realita yang akan mereka hadapi. Mengapa? Lapisan pertama pada premis ini yaitu dengan metode pembelajaran yang berbasis proyek dapat memberikan gambaran mengenai dunia yang akan mereka hadapi setelah menempuh jenjang pendidikan. Mereka akan terbiasa melakukan pembelajaran yang berbasis proyek dan juga pengalaman. Hal tersebut dapat berupa pelajaran yang berbasis studi kasus yang akan melatih kemampuan otak mereka untuk berpikir kritis, di mana kemampuan berpikir kritis inilah yang sangat diperlukan oleh generasi muda untuk menghadapi dunia saat ini. Penerapan metode pendidikan klasik cenderung membiasakan siswa hanya duduk mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga nantinya mereka akan mengalami kebingungan saat menghadapi permasalahan di dunia nyata karena tidak dibiasakan untuk berpikir kritis dalam forum diskusi ataupun pembelajaran, dan mereka terbiasa untuk berada pada kondisi pembelajaran yang sudah terstruktur. Oleh karena itu, pada akhirnya mereka akan bingung ketika menghadapi situasi kompleks dalam realita yang akan mereka hadapi. Lalu, mekanisme apa yang dapat kami terapkan? Penerapan metode progresif ini memang tidak bisa langsung dilakukan secara besar-besaran dalam frekuensi yang tinggi, tetapi hal ini dapat kita implementasikan secara bertahap dalam peralihan antara metode klasik ke metode progresif. Salah satu contohnya adalah menyisipkan pembelajaran dengan studi kasus yang berbasis diskusi serta proyek, yang mana hal ini akan sedikit demi sedikit merangsang kemampuan mereka untuk berpikir mandiri tanpa dipimpin oleh guru, sehingga mereka tidak bergantung pada guru dalam memperoleh suatu wawasan. Hal ini bukan berarti akan menghilangkan peran dari guru sebagai pengajar, akan tetapi guru akan berperan sebagai fasilitator yang menunjang proses pembelajaran siswa. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan andil dari berbagai pihak, terutama yaitu tenaga pendidik. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika metode ini terwujud yaitu metode ini akan menggantikan peran guru secara harfiah dalam forum pendidikan, tetapi sebenarnya mereka masih sangat berperan penting dalam mendorong jalannya suatu proses pembelajaran. Tetapi kemungkinan terbaik yang akan ada yaitu dunia pendidikan akan mencapai titik perkembangan secara masif karena adanya penerapan dari metode progresif ini. Maka konsekuensi tersebut akan sebanding dengan kemungkinan terbaik yang akan tercipta dari adanya penerapan metode progresif ini. Maka dari itu, bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.